Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing hal yang harus kita lakukan saat gagal nabung. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang, biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama, hal yang harus kita lakukan saat gagal menabung yaitu lanjutkan menabung. Siapa di sini yang ngerasa putus asa? Udahlah, nggak apa-apa lah, nggak nabung lah. Soalnya gagal terus, keambil terus ya Pak. Jangan ya, jangan punya pikiran seperti itu, atau mungkin jangan punya pikiran lah nanggung, uang tabungan habisin aja, besok mulai lagi dari nol. Jangan, karena apa? Nanti jauh lagi, mentah lagi dari nol lagi. Kalau teman-teman kemarin hilap ya, tabungan udah 5 juta rupiah nih, kepake untuk belanja yang kurang penting, tidak bisa mengendalikan keinginan, kepakainya 2 juta, sekarang sisa 3 juta, lanjutin lagi nabungnya. Jangan berpikiran untuk nanggung dihabisin, jangan ya. Udah gak apa-apa, yang udah mah udah, wajar, namanya ya manusia ada hilapnya. Cuman ya kita usahakan jangan sampai terulangi lagi. Maafin diri sendiri, jangan dihabisin uang tabungannya. Kalau bisa ya diganti, kalau nggak bisa nggak apa-apa, lanjutkan lagi nabungnya. Sebenarnya teman-teman itu nggak gagal, cuman lagi berproses, lagi belajar. Karena kegagalan yang sebenarnya itu bukan pas kita ngambil uang tabungan ya, bukan pas uang tabungan berkurang, tapi pas kita benar-benar berhenti untuk menabung lagi, nggak mau belajar nabung lagi, nggak mau nyoba lagi. Nah, itu kegagalan yang sebenarnya. Jadi gak bakalan ada usaha untuk menabung lagi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih punya semangat menabung, ayo, pasti nanti suatu saat bisa. Ya minimalnya akan ada perubahan, yang misalkan biasanya kalau uang tabungan itu sebulan keambil 2 kali, 3 kali, nanti mungkin berkurang jadi sekali, nanti berkurang jadi 3 bulan sekali keambilnya. Nah kayak gitu, pasti bakal ada perubahan. Jadi ayo ya, mulai dari sekarang teman-teman yang kemarin-kemarin ngerasa gagal, uang tabungannya keambil terus, lanjutin lagi nabungnya. Jangan berpikiran untuk menghabiskan uang tabungannya atau memulai dari nol, karena nanti jauh lagi ya. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan saat gagal menabung yaitu selalu ingat dengan impian agar keuangan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa jenuh dalam prosesnya, dalam belajar menabung, ingat lagi, aku tuh harus bisa, aku tuh harus mau belajar. Kan aku pengen keuangan jadi lebih baik, kan aku pengen punya tabungan, punya investasi, pengen terbebas dari yang namanya hutang, pengen bebas secara finansial. Kita harus ingat ke sana. Insya Allah kalau kita selalu ingat pengen keuangan jadi lebih baik, itu bisa jadi motivasi agar kita bisa konsisten dalam menabung ya. Terus belajar menabung seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita lakukan saat gagal menabung yaitu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, silahkan introspeksi diri, kemarin yang ngebuat aku gagal nabung itu apa, yang ngebuat aku ngambil uang tabungan itu apa, coba dipikir-pikir ya. Kalau udah tahu penyebabnya, kesalahannya di mana, jangan diulangi lagi. Misalkan nih, oh iya aku tuh kemarin kepedean minjem uang tabungan, aku yakin banget bisa ngebalikin, tapi nyatanya nggak bisa. Nah, berarti kedepannya jangan terlalu yakin ya, jangan kepedean dikit-dikit ngambil uang tabungan berasa bisa ngeganti, padahal enggak. Nah, jangan seperti itu. Sekiranya untuk hal yang kurang penting, kecuali kalau memang kepepet banget nih pinjam uang tabungan, ya silahkan. Intinya silahkan introspeksi diri, kesalahannya apa sebelum-sebelumnya. Kalau udah tahu, jangan diulangi lagi, belajar dari kesalahan tersebut. Aku yakin banget akan ada masa di mana teman-teman itu udah bisa mengendalikan diri, udah tahu gimana salahnya, karena kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C sampai kesalahan Z udah dialamin dan udah diperbaiki. Insya Allah teman-teman akan bisa berhasil menabung. Jadi nikmati aja prosesnya, diperbaiki yang salahnya di mana, dan terus sabar. Insya Allah nanti teman-teman akan bisa ya.
Kemudian yang keempat, hal yang harus kita lakukan saat gagal menabung yaitu cari metode menabung yang paling cocok dan nyaman. Nah, jadi teman-teman gak usah ikut-ikutan ya. Kalau lagi tren menabung kayak gini, kayak gitu, kalau nggak cocok sama teman-teman nggak usah diikuti. Tapi kalau misalkan masih mencari nih cara menabung yang nyaman seperti apa, ya silahkan coba ya, coba metode ini, coba metode itu. Nanti kalau udah ketemu, oh iya aku mah nyaman kalau nabungnya itu tiap hari recehan. Oh aku mah nyamannya kalau nabung per bulan aja. Aku mah nyamannya kalau nabung ngikutin tanggal. Aku mah nyaman kalau nabung dengan nominal tertentu. Jadi lebih semangat 2000-an, 2000-an, 3000-an, 3000 nggak ada ya. 5000-an, 5000-an, terus 100 ribuan, 100 ribuan, gepokan ya silahkan. Pokoknya pilih metode menabung yang menurut teman-teman itu paling nyaman dan paling cocok sama teman-teman. Insya Allah akan bisa konsisten menabungnya ya. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai hal yang harus kita lakukan saat gagal menabung. Yang pertama, terus lanjutkan menabung ya, jangan menyerah. Kemudian yang kedua, selalu ingat dengan impian agar keuangan jadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, jangan mengulangi kesalahan yang sama, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kemudian yang keempat, cari metode menabung yang paling nyaman dan paling cocok agar bisa konsisten menabungnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.